Bisa. Ayo kita sama-sama bermain nih. Nah, mama-mama coba ikuti saya. Seperti ini ya, ikuti contoh. Tepuk corona, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi. Tepuk corona, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Yeay, tepuk tangan. Baik mama-mama, silakan duduk. Nah, terima kasih karena sudah hadir. Kali ini kita akan sama-sama belajar. Nah, mama-mama ada yang tahu apa itu stunting? Tidak Ada tahu. Oh, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Iya. Ya, Ibu. Mama yang tahu bisa jelaskan ke kita stunting itu apa? Stunting itu umur anak, tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Baik, kita tepuk tangan untuk ini. Mama siapa ini? Mama Sulasri. Mama Sulasri, mama hebat. Baik mama semua, kali ini kita belajar ya. Kita belajar, kita sudah tahu stunting itu tinggi anak tidak sesuai dengan usia atau umur. Nah, ya, untuk lebih lanjutnya, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar supaya kita tahu apa itu stunting, bagaimana cara kita untuk mencegah dan menanganannya. Baik, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita bentuk kelompok. Nah, kita bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok kita di sini ada berapa orang? Ada 6. Berarti 2 kelompok itu, 1 kelompok berapa orang? 3 Tiga. Baik, jadi ini yang ketua nanti baru mama putuskan ya. Saya kasih perwakilan di Mama Sulastri, nanti Mama Sulastri, Mama Rina, dan ini Mama Rika. Terus yang satu lagi untuk Mama siapa ini? Mama Sipora. Ya, Mama Sipora dan Mama yang berdua lagi. Baik, sekarang silakan silakan bentuk kelompok dan silakan tulis. Yang kelompok pertama silakan ditulis. Ini membahas tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Yang kelompok pertama yang mana? Yang pertama saya Mama Lastri dengan Mama Rika. Nah, itu baca kasih kita tentang. Mama Nah, silakan diskusi jaga jarak ya mama. Ya, terima kasih. Tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Nah, silakan Mama Sipora dan teman-teman jaga jarak silakan berebut jaga jarak. Nah, bahas tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Jadi cara penanganannya seperti apa? Bisa kok? Bisa, Bu. Bu. Baik, silakan ditulis. Silakan. Waktu berapa menit, Ibu? 2 menit saja Makasih. Terima kasih. Sudah. Sudah, kelompok 1 sudah. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok kedua? Kelompok kedua sudah, Bu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, silakan. Kelompok mana yang memulai duluan? Kelompok 1. Iya, silakan dibacakan. Kelompok 1, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Yang pertama, berkoordinasi dengan keluarga agar anak yang stunting dibawa ke layanan kesehatan, Bu. Oke. Yang berikut, tidak mengolok-olok anak yang stunting, Bu. Terima kasih. Yang berikut, memberi motivasi kepada orang tua untuk memperbaiki asupan gizi anak tersebut. Dan yang terakhir, melaporkan ke fasilitas kesehatan. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 bagaimana? Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting itu yang pertama kita memberikan makanan yang bergizi. Ya, Terus memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak. betul sekali. Kemudian kita memeriksakan kandungan ke pusat layanan kesehatan terdekat. Betul. Kemudian kita membawa anak ke posyandu. Ya. Kemudian
rajin minum tablet tambah darah secara teratur. Ya, Terus kita berikan dia untuk beristirahat yang cukup. baik. Terus memberikan kenyamanan pada ibu hamil. Betul sekali. Terus mendapatkan imunisasi secara lengkap. Ya. Terus memberikan ASI eksklusif Bagus selama 6 sekali. bulan. Terima kasih. Kelompok 1 dan kelompok 2 adalah mama-mama yang hebat dan luar biasa. Baik, untuk itu saya akan menyimpulkan. Jadi untuk mencegah anak stunting, orang tua dan keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada seperti yang tadi, memanfaatkan ke posyandu, kelas ibu hamil, seperti itu. Terus stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi, sudah disebutkan tadi oleh mama-mama pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, karena 2 tahun 0 bulan dari kita mama hamil sampai 2 tahun itu adalah masa yang emas, masa 1000 hari pertama. Nah, seperti itu ya mama-mama, jadi dapat mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat dengan pemberian stimulasi yang bagus. Jadi memberikan rangsangan, mengelus-elus perut seperti itu. Terus terutama harus menjaga kebersihan, mama harus mandi supaya bersih dan sehat, rapi. Lingkungan juga harus bersih. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah untuk menangani anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh mengolok-olok seperti yang tadi Mama Sulastri bilang, tidak boleh mengolok-olok anak tersebut. Terus mengakses rujukan layanan jika agar mengurangi dampak stunting. Jadi kayak seperti di lingkungan kita ada anak yang stunting, maka kita harus segera melaporkan, memanfaatkan layanan yang ada. Ya, pintar sekali Mama Rina. Nah, kemudian yang berikut adalah stunting itu dekat sekali dengan kita. Jadi kita harus peduli dengan stunting. Kita tidak boleh mengabaikannya. Kita harus perlu untuk memberikan dorongan, motivasi seperti itu agar dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Halo. Hai. Nah, kemudian di sini kita akan belajar lagi. Nah, belajar lagi di sini bagaimana Mama sudah mengerti tadi apa itu stunting, penanganannya bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Baik, terima kasih sekali. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mama, rencana apa yang perlu dilakukan ketika Mama sudah pulang ke rumah untuk mencegah stunting? Nah, rencana apa yang Mama mau lakukan agar kita dapat mencegah dan menangani stunting itu? Nah, untuk itu maka saya akan kembali kepada Mama di sini untuk menulis tabel janji diri. Jadi silakan Mama menulis tabel janji diri. Silakan menulis. Ada di situ. Ada Ibu. Oke, terima kasih. Jadi silakan Mama silakan menulis tentang rencana yang dilakukan di rumah terkait dengan permasalahan stunting. Jadi bagaimana kita dapat mencegah dan menangani anak stunting. Sudah bisa tulis, silakan mulai menulis. Silakan menulis. Nah, ini silakan tulis di mapel. Ibu juga. ada yang tidak bawa poin Ibu. Oh iya, nanti Mama di sebelah tolong ini kasih pinjam Ibu apa Mbak? Iya. Bagaimana sudah? Sudah. Sudah selesai. Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ini mau kumpul yang mana Ibu? Yang tabel janji diri, yang kertas besar, yang tabel janji diri. Oh, Bisa iya, baca? Ibu. Ya, Bisa. mana? Sudah tulis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang kecil Yang kecil itu mama bawa pulang di rumah supaya bisa
senantiasa mengingatkan, dan nanti kita pertemuan berikut dibawa lagi. Nah, yang kecil itu sebagai pegangan untuk mama dapat lakukan di rumah. Jadi yang tadi tabel diri yang sudah ada pertanyaan mau ini sementara dilakukan atau sudah dilakukan. Nah, yang belum dilakukan itu harus segera dilakukan agar dapat mencegah stunting. Mama sudah semakin pintar-pintar semua. Nah, yang berikut, mama ada dapat bantuan kok tidak? Dapat. Bantuan apa? PKH, PKH, beras, dengan apa lagi? sembako. Baik mama, jadi bantuan-bantuan seperti PKH, sembako, mama harus gunakan itu dengan baik-baik, karena kalau sembako itu kan ada beras, ada telur, ada daging, ada sayur, kacang hijau, itu harus benar-benar digunakan agar anak-anak yang ibu hamil yang mulai dari ini, ibu-ibu di rumah yang mulai hamil sampai anak umur 2 tahun, itu adalah masa-masa yang sangat bagus untuk dapat mencegah stunting. Jadi benar-benar harus memanfaatkan bantuan yang ada. Nah, yang berikut, apabila kita menemukan anak stunting, kita harus segera melaporkan ke apa? Kemana? Ke ibu bidan, Ibu ibu. bidan. Nah, Atau di bapak kepala desa. baik, Atau di pintar ibu sekali. pendamping. Iya, pintar sekali. Jadi kalau kita temukan anak stunting di masyarakat, di lingkungan kita, maka kita harus segera lapor kepada layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, ada ibu bidan, apalagi ke balai desa, ada bapak-bapak desa, terus ke saya sebagai pendamping, supaya kita dapat memberikan rujukan untuk dapat proses lanjut lagi untuk dapat penanganan stunting agar anak itu dapat bebas dari stunting. Nah, baik. Terima kasih, pertemuan kita sudah mau selesai. Saya akan memberikan motivasi kepada kita. Jadi kita harus yang pertama membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Terus harus memperhatikan gizi ibu hamil dan juga anak-anak. Memperhatikan ibu menyusui, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jangan lupa minum vitamin dan tablet tambah Ibu hamil. Ya, pintar sekali Ibu Rina. Terus memantau pertumbuhan dan perkembangan Anak. Selalu mencuci tangan pakai sabun. Pintar sekali, mama sudah pintar semua. Nah, seperti itu. Jadi demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih mama atas kehadirannya. Dan saya harapkan agar kita pulang ke rumah masing-masing dapat melaksanakan apa yang sudah kita belajar kali ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Mari sebelum kita pulang, kita berdoa. Amin. Salam sehat. Sehat.